Ketika kebanyakan orang memikirkan Halloween, mereka memikirkan parade trick or treat yang mencari apel dan aktivitas rumah tangga lainnya. Tetapi mungkin Anda tidak tahu bagaimana kisah nyata di balik asal-usul Halloween kuno. Halloween adalah waktu yang menyeramkan dalam setahun. Ketika kita semua mengukir labu, mengenakan kostum menakutkan, dan pergi keluar untuk melakukan trick or treat. Halloween pada dasarnya adalah salah satu hari libur favorit di Amerika. Namun, Anda mungkin akan terkejut jika mengetahui bagaimana asal-usulnya. Halloween sebenarnya berakar dari festival Celtic kuno yang merupakan perayaan agama pagan untuk menyambut panen di akhir musim panas, ketika orang-orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Jadi, bagaimana kita mengadopsi perayaan Celtic yang menyeramkan itu? Sementara itu, beberapa abad kemudian, saat agama Kristen menyebar ke Irlandia dan kepulauan Inggris lainnya, gereja Kristen mengambil alih untuk menggantikan agama Celtic dan mengubahnya dengan mudah dengan beradaptasi pada praktek dan simbolisme kepercayaan pagan ke dalam iman Kristen. Beberapa paus Kristen berusaha untuk menggantikan hari raya pagan seperti Sawan dengan perayaan keagamaan mereka sendiri. Dan pada abad ke-18, Paus Gregorius III menetapkan tanggal 1 November sebagai waktu untuk menghormati para orang suci pada tahun 1000 Masehi. Hari semua orang kudus pada tanggal 2 November menjadi waktu bagi orang yang masih hidup untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia. Dan malam sebelum tanggal 1 November, yakni tanggal 31 Oktober, menjadi malam semua orang kudus yang kemudian menjadi hari Halloween. Dan seiring berjalannya waktu, Halloween terus berkembang menjadi seperti sekarang ini. Jadi berikut ini adalah asal-usul dari beberapa tradisi Halloween klasik yang sangat kita nikmati. Pertama, mengapa hitam dan orange menjadi warna tradisional Halloween? Sebenarnya warna hitam dan orange berasal dari festival Celtic Samhain di selatan, di mana warna hitam melambangkan kematian musim panas dan warna oranye melambangkan musim panen di musim gugur. Melihat hantu festival Samhain menandai transisi ke tahun baru pada akhir panen dan awal musim dingin. Bangsa Celtic percaya selama festival ini roh-roh turun dan berjalan di bumi. Kemudian misionaris Kristen memperkenalkan hari semua jiwa pada tanggal 2 November yang mengabadikan gagasan bahwa orang yang masih hidup akan bertemu dengan orang yang sudah meninggal pada waktu yang sama dalam setahun, dengan mengenakan kostum yang menakutkan, karena orang selatan percaya bahwa roh-roh akan berkeliaran di bumi untuk menghindari harm's way, jalan yang berbahaya di bumi pada malam itu. Untuk menghindari roh jahat, mereka pun menyamar sehingga mereka akan dikira sebagai roh itu sendiri dan ditinggalkan sendirian menyalakan lilin dan api unggun. Hal ini juga sejalan dengan semua persiapan yang dilakukan, seperti lagu-lagu untuk kesatria api unggun Zawin yang digunakan untuk menerangi jalan bagi jiwa yang mencari akhirat, atau bisa juga digunakan untuk pengobatan. Ada beberapa perdebatan seputar asal-usul trick or treat. Namun secara umum ada 3 teori. Teori pertama menunjukkan bahwa selama seseorang memiliki tempat tambahan yang diatur di meja, akan berfungsi sebagai persembahan untuk menipu orang yang dicintai. Selain itu, makanan yang ditempatkan di luar dekat pintu bisa digunakan untuk menenangkan roh yang mengganggu yang berkelana di bumi pada malam hari. Saat memainkan trik pada penghuni rumah, seperti menjungkir balikan wadah susu. Dari waktu ke waktu, orang-orang mulai berpakaian seperti makhluk yang tidak wajar, dengan imbalan persembahan makanan atau minuman yang sama. Dan ini pada dasarnya berasal juga dari praktik gazing Skotlandia yang merupakan versi sekuler dari souling selama abad pertengahan.
Umumnya, anak-anak dan orang dewasa yang miskin akan mengumpulkan makanan dan uang dari rumah-rumah lokal sebagai imbalan atas doa untuk orang mati pada hari All Souls. Kaisar membatalkan doa-doa tersebut demi praktek non-religius dengan memasukkan lagu-lagu, lelucon, dan trik-trik lain yang asik. Teori menyatakan bahwa trik-trik atau perlakuan Amerika modern berasal dari band yang mengolok-olok tradisi Natal Jerman Amerika, di mana anak-anak akan mengenakan kostum dan kemudian memanggil tetangga mereka untuk melihat apakah orang dewasa akan menebak identitas mereka yang disamarkan, dan sebagai imbalannya anak-anak akan dianugerahi makanan atau suguhan lain. Namun jika tidak ada yang bisa mengidentifikasi, mereka akan mengukir pada jack-o'-lantern tidak menggunakan lampu tapi dengan lobak. Iya, tradisi mengukir jack-o'-lantern berasal dari Irlandia, di mana mereka awalnya menggunakan lobak. Hal ini diduga berdasarkan pada legenda tentang seorang pria bernama Stingy Jack yang berulang kali menjebak iblis dan hanya melepaskannya dengan syarat Jack tidak akan pernah pergi ke neraka. Tetapi ketika Jack meninggal, dia mengetahui bahwa surga juga tidak memihak. Jadi dia dipaksa untuk berkeliaran di bumi sebagai hantu untuk selamanya. Iblis memberi Jack sebongkah batu bata yang terbakar dan lobak yang diukir untuk menerangi jalannya. Dan penduduk setempat mengambil tahayul tersebut dan mulai mengukir wajah-wajah menakutkan pada lobak mereka sendiri untuk menakut-nakuti roh-roh jahat di masa depan. Ketika banyak imigran Irlandia melakukan perjalanan ke Amerika, para pendatang membawa tahayul dan adat istiadat mereka sendiri ke rumah baru mereka, termasuk jack-o'-lantern. Dan akhirnya mereka mulai mengukirnya dari labu kucing hitam, dan akhirnya mereka mulai mengukirnya dari labu kucing hitam. Gagasan bahwa kucing hitam menakutkan sudah ada sejak abad pertengahan, ketika kucing berwarna gelap ini dianggap sebagai simbol iblis. Berabad-abad kemudian, para penyihir yang dituduh seringkali ditemukan memiliki kucing, terutama yang berwarna hitam. Sehingga orang-orang mulai percaya bahwa kucing adalah penyihir yang sudah tidak asing lagi, entitas supranatural yang akan membantu dalam praktek sihir gelap. Dan kucing hitam serta keseramannya telah dikaitkan sejak kelelawar asing. Kemungkinan besar dikaitkan kembali ke festival salmon asli, tidak secara simbolis tetapi secara harfiah. Suara yang dihasilkan dari api unggun besar menarik serangga yang pada gilirannya menarik juga kelelawar. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mengembangkan kelelawar dengan banyaknya tahayul, dan kelelawar menjadi pertanda kematian dalam mitologi Nova Scolandia. Di sebuah rumah dapat dikaitkan dengan pertanda buruk, yang berarti seorang pria dalam keluarganya akan mati. Sebaliknya, jika kelelawar itu terbang dan mencoba melarikan diri, wanita dalam keluarga itu akan binasa. Tapi sayangnya, kita hanya memiliki sejarah yang cukup brutal di abad pertengahan. Wanita yang dicap sebagai penyihir dari kata Anglo-Saxon Wicca atau orang bijak yang mempraktekkan ramalan seperti itu akan meringkuk di dekat perapian dan masuk ke dalam keadaan trance. Orang-orang yang percaya tahayul percaya bahwa wanita-wanita menyeramkan ini akan terbang keluar dari cerobong asap mereka dengan sapu lidi, dan kemudian kita semua tahu apa yang terjadi pada begitu banyak penyihir ini. Ada nggak ya histori dari Halloween yang terlewat? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton episode ini. Jangan lupa untuk tonton Jendela Dunia episode selanjutnya.